Halo, ketemu lagi dengan saya ya, Dokter Made Hipnotis yang membahas tentang dunia pikiran manusia. Karena luar biasa ya, dunia pikiran itu bisa membuat orang mengalami masalah yang tidak berkesudahan, tetapi bagusnya ternyata keluhan yang ada di pikiran manusia itu ada solusinya. Solusinya, kuncinya ada di pikiran diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana membuka pintu obatnya. Nah, di sini dokter menerima WA ya dari seorang remaja ini kayaknya, dari fotonya ya, namanya Big Star yang mengatakan demikian. Assalamualaikum dok, saya mengalami anxiety disorder. Tolong bantu saya ngilangin dok penyakit ini karena mengganggu saya banget. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, bayangkan ya, gara-gara dia cemas, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu dokter bayangkan itu keluhan itu pasti yang disebut dengan cemas berlebihan atau, anxiety disorder. Karena kalau orang cemas, itu dia masih bisa beraktivitas, itu cemasnya tidak buat apa-apa. Karena hampir semua orang pernah mengalami itu. Orang takut ujian, orang takut masa depan gitu ya. Rasa takut itu membuat kita lebih aware, lebih lebih berjaga-jaga ya, lebih membuat kita lebih bersemangat. Nah, tapi kalau cemas itu sampai kita membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, berarti cemas itu mengganggu fisiknya. Cemas itu membuat kakinya lemes, membuat dia kalau berjalan sedikit sesak napas, membuat jantungnya berdebar-debar. Kadang-kadang keluhan seperti vertigo atau keliengan kalau berjalan kayak mau rubuh, itu memang membuat orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, teman-teman yang mengalami hal ini pasti kalau udah dirasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sudah coba minum obat pasti sudah. Udah berobat ke dokter pasti juga sudah. Tetapi masalahnya teman-teman tidak dapat solusi untuk menghilangkan secara permanen. Oke, teman-teman tahu nggak kalau cemas, anxiety itu ada di pikiran kita? Mengapa dia tidak bisa hilang? Bahkan kehidupan kita dikuasai oleh rasa cemas dan anxiety. Karena cemas dan anxiety itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Kemarin kita membahas tentang pikiran bahwa ketika orang dikuasai dengan cemas, berarti pikiran bawah sadarnya juga penuh dengan kecemasan. Orang yang dikuasai dengan cemas, 90% apa yang diucapkan, apa yang dikelakuan, dan bahkan apa yang dirasakan itu dikuasai dengan kecemasan. Walaupun logikanya, pikiran sadarnya ingin dia sembuh, pikiran sadarnya ingin dia survival lagi ya. Tapi karena pikiran sadar manusia itu hanya kekuatan 5%, dia kalah dengan kecemasan yang menguasai 95%. Jadi buat saudara saya yang WA ini yang namanya Big Star bisa melakukan yang namanya self talk ya. Jadi untuk menghilangkan pikiran cemasnya, jadi Big Star bisa melakukan yang namanya hilangkan dulu ya pikiran cemas. Big Star harus berpikir begini, saya cemas apa sebenarnya ini? Nah, biasanya cemas itu kan ada anchor ya, biasanya nggak selalu juga ada anchor atau ada trigger. Misalnya ketika, teman-teman misalnya takut dengan kesendirian, takut dengan apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya afirmasi. Nah, ini dari kemarin dokter berbicara afirmasi, apa sih afirmasi itu? Nah, afirmasi ini walaupun dia berupa kalimat, tetapi kalau kalimat ini diucapkan berkali-kali, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Ibaratkan setiap tetes air, walaupun dia batu sekeras apapun, jika diteteskan terus-menerus, maka batu itu juga akan hancur. Begitu juga dengan afirmasi. Karena kita tahu cemas itu sebenarnya berasal dari sugesti negatif yang tertanam cukup lama dalam pikiran kita. Jadi kita harus menghancurkannya juga dengan sugesti. Dalam hal ini Big Star ya yang WA dokter ini cukup melakukan afirmasi di malam hari. Kenapa sih harus malam?
Karena kalau kita lakukan pagi, biasanya gelombang pikiran kita tuh kalau di pagi itu gelombang pikiran beta. Gelombang beta itu tidak siap untuk menerima sugesti. Tapi kalau kita mau tidur, misalnya jam 9 malam atau jam 10 malam gitu ya, itu pikiran kita berada di gelombang alfa dan theta. Nah, pada saat kita melakukan yang namanya afirmasi, dan afirmasi ini akan masuk ke pikiran kita, apalagi diucapkan berulang-ulang. Bahkan kalau sudah diucapkan menempel di pikiran kita akan berani mengatakan, saya sekarang menjadi orang yang pemberani, saya bahagia sekali. Bagaimana kabarmu? Kabar saya luar biasa. Akan mengatakan demikian. Nah, sekarang dokter akan mengilas tentang apa itu afirmasi. Afirmasi itu adalah kalimat positif yang kalau diucapkan berulang-ulang itu akan menjadi keyakinan kita. Misalnya kalimatnya begini, saya sekarang menjadi pemberani. Kalimatnya memang bagus, singkat ya. Tetapi lebih bagus lagi kalau dia berupa kalimat panjang. Misalnya, saya sekarang menjadi pemberani, walaupun saya di rumah sendirian, walaupun saya di luar, dimanapun saya berada, saya tetap menjadi seorang pemberani. Ini kalau masalahnya masalah takut ya. Tapi kalau masalahnya khawatir tentang masa depan gitu ya, seperti ini. Sekarang saya yakin sekali saya punya masa depan yang cerah ya. Walaupun dunia sesulit apapun, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, saya yakin dengan kemampuan intelektual saya, dengan kemahiran saya yakin saya bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan saya bisa berwira swasta. Nah, kalimat ini ingat ya, kalau dia diucapkan satu kali, tidak ada artinya. Ya, tapi kalau dia diucapkan berkali-kali, maka kalimat yang diucapkan berkali-kali itu dianggap oleh pikiran bawah sadar kita sebagai kebenaran. Dan itu akan diyakini dan dia bisa menggantikan keyakinan kita yang lama. Yang tadinya kita yakin bahwa apa kata berita di TikTok atau di YouTube itu benar. Bahwa pekerjaan itu susah, bahwa pengangguran banyak, itu menjadi keyakinannya berubah menjadi saya punya yakin bahwa saya bisa memiliki pekerjaan, saya yakin saya bisa wira swasta, walaupun dunia bilang apapun sekalipun. Oke, teman-teman, tetap semangat,